It's running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syan Azatur Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyalahgunaan zat dan obat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang. Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami pengalihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka sering terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja seperti perkelahian, minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan atau pembakaran, bahkan seks bebas karena narkoba. Salah satu bentuk kenakalan yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut adalah salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Sedangkan upaya yang paling praktif dan nyata adalah represif. Dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Yang pertama adalah program promotif. Program promotif ini disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini, yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata, sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif, dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, dan kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya yang paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Yang kedua adalah preventif. Program ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional yang terkait. Program dari lembaga ini adalah seperti memberikan kampanye anti penyalahgunaan narkoba, lalu memberikan penyuluhan seluk-beluk narkoba. Pemberian kampanye dan penyuluhan tersebut berbeda. Jika kampanye hanya memberikan informasi, dalam penyuluhan kita memberikan informasi bersifat dialog dan disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Selanjutnya dapat dilakukan seperti pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam masyarakat. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini, pengenalan narkoba akan dibahas menjadi lebih dalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus, dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. Upaya yang terakhir dalam program ini yaitu upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatannya tidak beredar sembarangan di masyarakat. Namun, melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.
Yang ketiga adalah kuratif. Program ini dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan si pemakai dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarangan pihak yang dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Bentuk kegiatan dari program ini adalah seperti penghentian secara langsung, pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba atau detoksifikasi. Selanjutnya, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba. Yang terakhir adalah pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, hepatitis B/C, sifilis, dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu, tingkat kesembuhan dan pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung dengan jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dan dosis yang dipakai. Selain itu, ancaman dari penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi. Walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba, tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS, tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil. Program yang terakhir adalah program rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada para penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental, dan penyakit bawaan semacam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai narkoba. Yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit semacam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks, yang pada umumnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor lingkungan atau sosial, dan faktor ketersediaan. Menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apapun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu, peranan semua sektor terkait termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok lembaga remaja, dan LSM di masyarakat dalam pencegahan narkoba sangatlah penting. Yang pertama adalah peran remaja. Peran remaja adalah melakukan pelatihan, keterampilan, dan kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peran orang tua. Peran orang tua yaitu menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Mengasuh dan mendidik anak yang baik, memberikan contoh yang baik, dan mengikuti jaringan orang tua. Dan peranan tokoh masyarakat adalah mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan melaksanakan undang-undang, mengadakan penyuluhan, kampanye, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait pencegahan dan penyalahgunaan zat dan obat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.